Tuan Istana Jalur Pribadi Anda. Halo saudara, tolong aku. Tolong. Ini aku, adik muda. Ada apa, adik muda? Apakah sesuatu terjadi di rumah? Saudara, Yang Hong, keluarga Ouyang. keluarga yang kami hancur. Ibu dan ayah telah dibunuh. Kakak ipar telah diambil. Jangan panik, adik muda. Beritahu aku di mana kau berada. Dasar jalan kecil. Ini dia kau. Akhirnya menemukanmu. Kisi siapkan jet pribadi. Tidak peduli siapa itu. Jika mereka berani menyentuh keluargaku, aku akan membuat mereka membayar dengan darah. Ya, Perintahkan 12 utusan ilahi Istana Kaisar untuk kembali. Tunggu kabarku. Ya, Tuan Istana. Ini. Mari bersenang-senang. jangan mendekatiku, jangan mendekatiku. Biar aku menikmati diriku sendiri. Biarkan aku pergi. Cukup bersemangat. Adik muda, ada apa? Adik muda. Kau boleh berteriak sekuat tenaga, tapi tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Berani-beraninya kau memukulku. Aku di sini. Ayah. Ibu. Melapor Tuan Istana. Ada jejak mencurigakan di belakang tiang. Adik kecil. Ini aku. Ada apa denganmu? Adik kecil. Kau adalah... Aku abang. Aku kembali. Aku minta maaf. Aku pulang terlambat. Tidak. Kau tidak kembali terlambat. Seharusnya kau tidak kembali sama sekali. Kenapa kau tidak mati saja? Kenapa kau tidak mati saja? Tidakkah kau punya malu di hadapan ibu dan ayah? Di mana kau ketika hal-hal buruk terjadi di rumah? Kenapa kau baru kembali sekarang? Kenapa? Yang Velong, apakah kau tahu bagaimana? Kami telah hidup selama beberapa tahun terakhir ini. Apakah kau tahu bagaimana ibu dan ayah meninggal? Apakah kau tahu bagaimana kakak ipar hidup? Apakah kau tahu bagaimana aku hidup? Biar dia memukulku. Akulah yang bersalah pada keluargaku. Akulah keluarga Ouyang. Saudara, Berhenti. Turunkan wanita itu. Atau aku akan membunuhmu. Wanita yang telah kupilih hari ini. Siapa yang berani menyelamatkannya? Apa? Mencoba menjadi pahlawan. Apa kau masih ingin hotel ini tetap buka? Tuan Muda Chen, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Dia ingin menyelamatkannya sendiri. Orang ini datang entah dari mana. Muncul begitu saja, dan langsung menanyakan Yang Hong. Nah, apa kalian saling kenal? Apa dia pacarmu? Ya, adik kecilku. Bajingan Ouyang. Salahku. Kenapa kita tidak menghabisi kalian semua waktu itu? Kau. Berlutut. Akan kutunjukkan kepadamu apa itu keputusasaan yang sebenarnya. Casey. Apakah kau tahu cara menulis kata mati? Direktur Chen. Kalian semua sedang apa? Tuan Muda Chen menyuruhmu berlutut, jadi berlututlah. Kau hanya orang biasa. Jika kau ingin mati, jangan seret kami bersamamu. Kau, Tuan Muda Chen, dia... Sudah kubilang satu kata lagi keluar dari mulutmu, dan kau takkan melihat mentari esok hari. Kau ingin menunjukkan keputusasaan padaku begitu? Memangnya kenapa kalau aku melakukannya? Casey, hotel ini dimiliki oleh PM Group kan? Memang benar itu. Suruh PM Group kosongkan hotel ini. Beritahu semua orang, tidak seorang pun diizinkan masuk atau keluar. Ya, Nah, berhenti berlagak di depanku. Apa kau pikir kau bisa mengendalikan PM Group? Apa yang kalian berdua tunggu? Tangkap dia. Ya. Casey, jaga adik kecilku. Nah, aku memperingatkanmu. Jangan mendekat. Aku, seseorang yang tidak bisa kau sakiti. Bajingan, katakan padaku, di mana Liu Yingnya berada? Mengapa kau menangkapnya? Bocah, aku memperingatkanmu. Aku dari keluarga Chen. 7 tertua. Chen santai. Salah satu dari 3 besar, keluarga Chen. Apa kau pikir aku takut padamu? pembunuhan.
Belum ada yang datang untuk menyelamatkan Apple. Apa kau tidak tahu apa yang sedang terjadi? Siapa kau? Apa hubunganmu dengan PM Group? Lupakan keluarga Chen. Bahkan jika Tuhan sendiri datang, dia tidak bisa menghentikanku. Apa kau tidak menikmati membuat orang putus asa? Hari ini akan kutunjukkan padamu apa itu keputusasaan yang sebenarnya. Bagaimana menurutmu bau bensin ini? Aku salah. Tolong jangan bunuh aku. Aku tidak ingin dibakar hidup-hidup. Aku akan bicara. Cicit dari 3 besar. Sama menyedihkannya saat menghadapi kematian. Katakan padaku. Aku akan bicara. Dia saat ini berada di rumah sakit swasta mewah Minya. Tapi sudah terlambat bagimu untuk pergi sekarang. Terlambat. Kenapa terlambat? Cepat beritahu aku. Kau tidak mau bicara ya? Apa kau ingin merasakan bensin ini? Aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Ibuku menderita kanker. Dia membutuhkan transplantasi ginjal. Tapi, kami tidak dapat menemukan yang cocok. Dimanapun di negara ini, akhirnya kami menemukan satu. Itu adalah Liu Yeye. Jadi demi dia, kau akan menghancurkan keluarga Ouyangku. Tidak. Liu Yeye sedang hamil. Dia tidak bisa menjalani transplantasi ginjal. Ibuku tidak bisa menunggu. Kami harus memaksanya. Begitu Liu Yeye meninggal, keluarga Ouyang Anda pasti tidak akan membiarkannya. Jadi kami harus melenyapkan akar masalahnya. Baiklah. Keluarga Chenmu kejam. Tapi, kau telah berurusan dengan orang yang salah. Ketua istana, mohon tenang. Kami akan segera menyelamatkan Nyonya. Panggil semua 12 utusan ilahi. Aku ingin mengunci seluruh Muncet dalam 1 jam. Tidak seorang pun dari keluarga Chen akan selamat. Mereka tidak akan lolos. Ya, Ketua istana. Tolong ampuni aku. Tolong kasihanilah aku. Aku salah. Ketua istana, bagaimana kita harus menghadapi orang ini? Pahlawan, ampuni aku kakak perempuan. Ampun aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Mengampunimu. Tidak semudah itu. Rumah sakit Minya. Jiayan Praba. Membakarnya hidup-hidup terlalu mudah. Panggil orang-orang dari balai hukuman. Aku akan membuatnya menderita. Tolong. Yunyi, tunggu aku. Kau harus menungguku. Nona Liu, apa ada masalah? Tolong bantu aku. Aku hamil. Aku tidak bisa menjalani operasi ini. Itu akan membunuh kita berdua. Tidak masalah jika aku mati. Tolong selamatkan anakku. Nona Liu. Aku hanya seorang perawat. Aku bukan siapa-siapa. Lagi pula, keluarga Chen sudah mengambil alih rumah sakit. Semua orang dari atas sampai bawah adalah anggota keluarga Chen. Aku tahu kau orang baik. Ketika aku pertama kali datang ke rumah sakit, kau menjagaku. Tolong selamatkan aku. Jianya, apa yang sedang kau lakukan? Kenapa kau belum memberikan The film was anestesi? translated Direktur Institut. and narrated Direktur. by M Media. Apakah kita melakukan hal yang benar? Nona Liu sangat menyedihkan. Menyedihkan. Apa yang menyedihkan darinya? Memangnya dia siapa? Dia hanya sebuah wadah. Tapi dia sedang hamil. Tidak dapat diperbaiki. Bagaimana bisa rumah sakit kita memiliki orang sepertimu? Keluar. Aku akan berurusan denganmu nanti. Nona Liu. Jangan salahkan aku. Salahkan nasib burukmu. Nyonya Chen sedang menunggu ginjalmu untuk menyelamatkan hidupnya. Begitu kau dibius, kau akan diam. Seseorang. Siapkan untuk operasi. Berikan transplantasi ginjal kepada Nyonya Chen. Ya. Ruang operasi. Halo, di bangsal mana Liu Yun dirawat? Apa yang sedang kau lakukan? Siapa kau? Kembalikan ponselku. Katakan padaku, di bangsal mana Liu Yunyi dirawat? Liu Yunnya, di saat seperti ini, masih ada yang mencari wanita mati itu, benar. Jangan-jangan kau di sini untuk mengambil jenazahnya ya? Kau, beraninya kau memukulku. Keamanan.
Ada yang membuat masalah. Siapa yang membuat masalah di wilayahku? Kakak, hanya mereka berdua ini. Dia memanggilku wanita jalang, dan bahkan memukulku. Adik muda, jangan khawatir. Aku di sini. Aku akan membuat mereka berlutut dan merangkak di antara kakimu. Menjijikkan. Kenapa rumah sakit ini baunya sangat tidak enak? Kakak, Jangan khawatir, Kak. Owner. Berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, akan kupatahkan kakimu. kau ini tidak berguna. Apa yang kalian tunggu? Pukul dia. Jangan pergi jika kau punya nyali. Kalian berdua tunggu saja. Direktur. Tidak aku mohon padamu. Direktur. Punya hati nurani. Dasar tidak berguna. Kau tidak akan belajar sampai berada di peti mati. Direktur. Ada yang membuat masalah. Mereka di sini untuk Liu Yu-nya. Kalian berdua yang membuat masalah. Aku suami Liu Yunya. Di mana dia? Kau suaminya? Kau itu? Pemerkosa terkenal dari keluarga Ouyang. Ouyang Pelon. Aku tidak percaya kau berani kembali. Katakan padaku, di mana istriku? Dasar pemerkosa bejat. Sampah masyarakat, kau berani menantangku di sini. Liu Yunya tidak bersamaku. Berlutut dan minta maaf sekarang juga. Jika tidak, kau tidak akan keluar dari tempat ini. Tidak. Dia berbohong. Kau harus menyelamatkan Liu Yu-nya. Dia hanya berbicara tentang namamu. Dia dipaksa untuk mendonorkan ginjal. Dia ada di atas di ruang operasi. sakit lepaskan. Seseorang tolong. Keamanan, tangkap mereka. Ada orang di sini yang tidak bisa kau sakiti. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Casey, aku serahkan ini padamu. Apa yang terjadi menyingkir? Hei kau berandal. Aku bicara padamu, apa kau tidak dengar? Bocah tengil, berani-beraninya kau membuat masalah di rumah sakit kami. Kau bahkan berani memukulku. Seseorang membuat masalah keamanan. Keamanan. Ketua istana, sudah diurus. Kami mengendalikan lantai ini. Tidak mungkin itu Nyonya. Ketua istana, mohon tenanglah. The film was translated Aku and akan melakukannya narrated sendiri. by M Media. Tidak. Mustahil. Yuni. Aku kembali. Tidak apa-apa. Ketua istana, mohon terima belas sungkawa saya. Tidak. Dia hangat. Dia masih bernapas, Yunya belum mati. Sial. Yunya belum mati, dan kau menutupinya dengan kain putih. Kau mencari mati. Lalu, kalau begitu dia sudah dioperasi pengangkatan ginjal. Cepat atau lambat mati dia tetap mati. Dia masih hidup. Tapi dia tidak bisa diselamatkan lagi. Omong kosong. Wanitaku. Bahkan, jika dia belum mati, tidak ada yang bisa mengambilnya. Bahkan Raja Neraka pun tidak bisa mengambilnya. Ampun. Aku hanya mengikuti perintah. Ini tidak ada hubungannya denganku. Ini semua karena kau. Kau menusuknya. Lepaskan aku. Casey. 13 jarum pengobatan surgawi. Ya. Ketua istana, 13 jarum pengobatan surgawi, itu menghabiskan banyak energi vital. Kau baru saja mengalami kejutan besar. Aku khawatir. Tidak apa-apa. Saat aku keluar, aku tidak ingin seorang pun di rumah sakit ini bisa berdiri dan berbicara padaku.
Tuan Kiji mohon tenang. Pelindung Liu. Keluarga ketua istana kita telah dibunuh oleh para penjahat ini. Nyonya hampir meninggal bersama dengan anak yang belum lahir. The film Dia was sendiri juga trauma. translated Bagaimana and kau bisa narrated mengharapkan by aku untuk Media. tetap tenang? Hari ini, aku akan membuat rumah sakit ini menghilang dari peta selamanya. Kau tidak bisa menghentikanku. Istana Kaisar. Keluarga Master Istana. Penjaga. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Cepat. Beritahu Master Istana Ouyang. Ya. Jika aku tidak salah, ini adalah teknik legendaris hilang selama ribuan tahun. Teknik akupuntur kuno, 13 jarum pengobatan surgawi, salah satu kartu truf Ouyang Velong. Penjaga, apakah Istana Kaisar benar-benar sekuat itu? Apa yang kau tahu? Utusan ilahi manapun dari Istana Kaisar dapat menyapu Jianan, masing-masing dari mereka jauh lebih unggul di bidangnya masing-masing. Apa kau melihat Kisi barusan? Maksudmu wanita tadi? Jangan meremehkannya hanya karena dia seorang wanita. Dia sebenarnya ada di papan peringkat pembunuh dunia. Kekuatan yang patut diperhitungkan. Dan ada pembunuh seperti dia di Istana Kaisar. Sebanyak 12 orang. 12. Kalian tunggu di sini. Beritahu aku saat Master Istana Ouyang keluar. Ya. Master Istana Ouyang. Siapa kau? Master Istana Ouyang, aku penjaga Liu. Aku baru tahu apa yang terjadi. Aku sebagai seorang penjaga, sudah pasti bersalah. Jangan salahkan dirimu. Siapa di antara kalian yang bertanggung jawab? Keluar sini. Kau. Kepala pelayan Chen, kepala pelayan keluarga Chen. Apa kau dari Madam Chen? Kepala pelayan Chen. Aku kepala pelayan Chen. Kau orang yang menutup rumah sakit ini. Kau punya nyali juga. Apa kau ingin hidup? Kau melebih-lebihkan. Kurang ajar. Apa kau tahu siapa keluarga Chen? Keluarga Chen ada di rumah sakit, dan kau berani menutupnya. Apa kau tahu siapa keluarga Chen? Dan siapa kau? Kau pikir aku ini siapa? Aku tidak peduli siapa kau. Pergi dari sini sekarang. Kepala pelayan Chen, tolong biarkan aku menjelaskan. Begini kejadiannya. Aku tidak ingin mendengar penjelasanmu. Madamku ada di rumah sakit. Nyawa yang berharga. Tubuh yang sangat berharga. Jika terjadi sesuatu, bisakah kau memikul tanggung jawabnya? Hal kecil sekali. Bicara seperti seorang Kasim. Kita hidup di era apa sekarang? Berlagak. Dasar. Coba The katakan film itu was sekali lagi. translated Kau. and narrated by Media. Aku perlu membawa seseorang untuk menemui Madam. Jika tidak, ini akan meningkat dan menjadi sulit dikendalikan. Kau pikir siapa Madam kami? Dia bukan seseorang yang bisa kalian orang rendahan. Temui kapanpun kalian mau. Baiklah, tidak menemuinya tidak masalah. Tetapi mendonorkan ginjal adalah tindakan sukarela. Mengapa kau mengabaikan nyawa seseorang? Membantai keluarga Ouyang. Tidak lebih dari rakyat jelata. Apa hubungannya denganku? Nyonya menyukai bagian-bagian di tubuhnya. Itu adalah berkat yang dia kembangkan selama 8 kehidupan. Kau. The film was Jadi kau ingin translated maju. and narrated by Media. Kau harus bercermin. Lihat apakah kau pantas. Pengawal Liu, kau sudah melihatnya sendiri. Bukan aku yang membuat masalah. Dia tidak pantas. Bagaimana denganku? Dan kau ini apa? Keluarga Chen memusnahkan keluarga Ouyangku, dan mereka mengatakannya dengan begitu benar. Apa kau mengharapkan keluarga Ouyangku membakar upah untukmu? Jadi ada satu lagi di sini. Sisa keluarga Ouyang. Kesini untuk mengambil jenazah kan? Aku sarankan kau pergi ke kamar mayat lebih awal. Pergi dari sini. Bawa aku ke Madam. Kau ini apa? Bahkan Xiao Tigang tidak memenuhi syarat untuk menemui nyonyaku. Apakah kau tahu apa yang keluarga Chen lakukan? Sebutkan namamu. Aku akan mengambil nyawamu. Mulutmu bau. Aku akan membersihkannya untukmu. Tidak. Aku dari keluarga Chen. Kau siapa? Sebutkan namamu. Aku akan membuatmu menderita kematian yang mengerikan. Siapa aku? Aku Ouyang Velong dari Istana Kaisar. Istana Kaisar. Ouyang Velong. Terdengar agak familiar. Kau adalah penguasa Istana Kaisar. Benar. Dia adalah penguasa Istana Kaisar.
bahkan kaisar harus memujanya. Dikenal sebagai legenda generasi baru. Oh Yang Taelong, orang lain mungkin tidak tahu, tapi keluarga Chenmu salah satu dari 3 raksasa. Tahu yang terbaik, Istana Kaisar. Ya. Istana Kaisar. Istana Kaisar, kau bercandakan? Bagaimana mungkin? Cepat, bawa aku ke madangmu. 1 langkah lagi dan kau lumpuh. Menemui nyonyaku. Bukankah dia akan berada dalam bahaya? Kau salah paham penguasa istana. Penguasa istana. Kau salah paham penguasa istana. Tidak ada kesalahpahaman. Keras kepala. Mari kita lihat Film was berapa lama kau bisa tetap keras translated kepala. and Pimpin narrated jalan. by M. Penjaga lihat. Kirim seseorang untuk menjaga istriku. Dia baru saja keluar dari bahaya. Jika ada masalah, aku akan meminta pertanggungjawabanmu. Ya. Penjaga Liu. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Mari kita amati sebentar. Istana Kaisar tidak akan benar-benar membunuhkan. Kepala pelayan Chen adalah satu hal. Tapi aku khawatir Nyonya Chen akan berada dalam bahaya. Tidak mungkin. Jika sesuatu terjadi pada Nyonya Chen, lalu kau, maka aku khawatir. Aku tidak bisa menjelaskan ini. Akan ada pertumpahan darah. Di Nanchen. Keluarga Chen. Cepat beritahu Xiao Tigang untuk berjaga. Ya. Selamat Nyonya. Operasinya berjalan dengan sempurna. Penyakitmu seharusnya sembuh. Setelah masa pemulihan, kau akan seperti orang normal. Lumayan. Aku tidak menyangka tempat kecil seperti Nancheng akan menjadi tempat keberuntunganku. Kau juga telah bekerja dengan baik. Keluarga Chen sedang mempersiapkan untuk memberimu lebih banyak tanggung jawab. Terima kasih Nyonya. Aku pasti akan bekerja keras. Oh benar. Bagaimana dengan wanita bernama Liu Yunya? Apakah dia sudah diurus? Jangan khawatir Nyonya. Semuanya sudah diurus. Aku jamin tidak akan ada masalah. Baguslah. Keluarga Chen ku menyumbang ratusan juta setiap tahun. Aku tidak ingin orang luar berbicara buruk tentang keluarga Chen kita. Keluarga Chen menjunjung tinggi reputasinya. Nyonya, wanita itu tidak akan punya kesempatan untuk meninggalkan rumah sakit. Tidak ada yang akan tahu tentang dia. Nyonya tolong aku. Nyonya selamatkan aku. Keluarga Chen sangat peduli dengan reputasi mereka. Apakah mereka tahu apa yang kau lakukan di Nanchen? Membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Melakukan kekejaman. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau menyentuh orang-orangku. Nyonya selamatkan aku. Nyonya. Lepaskan orang-orang keluarga Chen ku. Pergi. Cari tuanmu. Nyonya, Kepala pelayan Chen, apa yang terjadi padamu? dia tidak menganggap keluarga Chen kita dengan serius. Lihat. Dia memukuliku. Keterlaluan. Kau memasang rantai ini padanya. Beraninya kau menyentuh seseorang dari keluarga Chen ku. Kau siapa? Nyonya, dia adalah Kaisar, Istana Kaisar. Istana apa? Apa yang kau bicarakan? Bahkan seekor anjing pun punya pemilik. Jangan takut aku di sini. Tidak perlu marah Nyonya. Lihat aku. Kau mencari kematian. Bocah. Kau tidak ingin hidup lagi ya? Buka matamu dan lihat baik-baik. Jangan biarkan aku membuatmu takut sampai mati. Apakah kau mengerti sekarang? Siapa? Nyonya ini. Dan siapa kau? Aku yang terkenal. Spesialis transplantasi ginjal. Tingkat keberhasilan 100%. Tidak pernah gagal. Orang-orang memanggilku Satu Bilah. Satu bilah. Bilah yang menyakiti orang kan. Hari ini, aku akan mematahkan bilahmu. Kau berani menyombongkan diri tentang mematahkan bilahku. Sepertinya kau gatal untuk dipukuli. Apa kau ingin dipukuli? Kau berani meremehkanku seorang ahli bedah dengan pisau bedah. Kau masih berguna. Menyingkir. Aku akan memanfaatkanmu nanti. Apa yang kau lakukan? Kembalikan kacamataku. Berani kau memukulku. Tahu kenapa aku mengambil kacamatamu? Karena saat aku memukulmu, itu lebih nyaman. Kau masih ada gunanya. Pergi. Wanita beracun. Jangan mendekat lagi. Jangan mendekat lagi. Wanita jahat. Tuan, kami sudah memeriksanya. Chen Santai menderita guncangan mental yang besar dan siksaan fisik. Chen Santai.
mungkin sudah tamat. Keluarga Chen telah menabrak tembok baja kali ini. Telepon. Anda ingin menghubungi keluarga Chen. Bagaimana kita akan menjelaskan ini? Kepada Istana Kaisar, keluarga Chen akan tahu cepat atau lambat. Jika benar-benar akan ada badai, maka biarkan badai itu mengamuk lebih dahsyat. Halo, apakah ini keluarga Chen? Sakit sekali. Sakit sekali. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Apa yang terjadi? Nyonya, saya menyarankan Anda untuk tidak bergerak. Dalam sehari, 2 transplantasi ginjal. Tubuh Anda tidak akan kuat menerimanya. 2. Bukankah operasinya cuma 1? Kenapa wanita ini ada di sini? Bukankah dia sudah diurus? Kau berani berbohong padaku? Kau mau mati? Bawa dia ke kamar mayat sekarang juga. Sepertinya anestesinya belum hilang. Masih mengejar. Masih memikirkan tentang bagaimana cara menghadapi istriku. Jetty, kau suaminya. Aku sudah mendengar tentangmu sejak aku datang ke Nanchen. Bukankah kau pemerkosa dari 5 tahun lalu? Kau sampah. Apa yang sudah kau lakukan padaku? Tidak banyak. Hanya mengembalikan apa yang kau ambil dari orang lain kepada pemiliknya yang sah. Apa? Kau berutang penjelasan padaku. Kenapa kau berbohong padaku? Apa kau tidak takut pada keluarga Chan yang akan mengejarmu? Nyonya, mohon ampuni saya. Jika saya tidak melakukan ini, akan ada masalah yang lebih besar. Mohon, ampuni hidupku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Aku akan menjadi dokter yang baik, aku The film bersumpah. was Tanganmu kotor. translated Bisakah and kau masih narrated menyembuhkan by dan M menyelamatkan Media. orang? Casey, bawa dia keluar. Lumpuhkan tanganmu sendiri. Ya, Tidak. Ampuni aku tidak akan melakukannya lagi. Aku benar-benar tidak akan. Aku benar-benar tidak akan. aku memperingatkanmu. Aku anggota keluarga Chan. Keluarga Chan salah satu dari 3 keluarga besar. Kau tidak akan sanggup berurusan denganku. Aku menyarankanmu untuk segera mengirimku kembali. Bermimpi saja. Santai-santai. Anakku, datang dan selamatkan aku. Menyelamatkanmu. Dia hampir tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri sekarang. Dia masih di ambang kematian. Apa yang kau inginkan? Khawatirkan dirimu sendiri dulu. Kau tidak bisa keluar. Di kehidupan ini, kau tidak akan keluar. Rumah sakit ini adalah makammu. Benar. Putramu adalah Chen Santai bukan? Kau akan segera bertemu dengannya. Itu putramu. Dia benar-benar tidak bisa menangani hal-hal kasar. Apa yang sudah kau lakukan pada Santai? Dia adalah putra mahkota keluarga Chanku. Beraninya kau menyentuhnya. Aku sudah punya. Kau benar-benar berani menyentuhnya. Aku tidak akan mengampunimu. Kaulah yang pertama menyerang istriku dan orang tuaku. Akulah yang tidak akan mengampunimu. Kau siapa? Kau tidak memenuhi syarat untuk tahu siapa aku. Aku akan menunggumu di Nanchang. Datang dan temui aku kapan saja. Casey, Aku di sini. bawa madam pulang. Ya, Apakah semua 12 utusan ilahi Istana Kaisar telah tiba? Semua sudah datang? Ketua Istana, 12 utusan ilahi Istana Kaisar. Semuanya ada di sini. Tetapi sebagai salah satu dari 3 keluarga besar keluarga Chan, memiliki bisnis di seluruh negeri. Mereka ada di mana-mana. Bagaimana kau akan menghadapi keluarga Chan selanjutnya? Bagaimana cara menghadapi mereka? 4 kata. Jangan sisakan akar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mohon berikan perintah Ketua Istana. Kerahkan Hong Yang untuk mengakuisisi semua aset keluarga Chen di Nanchang dengan segala cara. Temukan bukti aktivitas ilegal mereka. Ya, Kerahkan Huo Feng untuk mencari seluruh Nanchang. Temukan anggota keluarga Chen dari ibu kota kekaisaran. Jangan tinggalkan satupun. Bawa mereka semua ke rumah sakit. Aku akan berurusan dengan mereka satu persatu. ya. Kerahkan Lei Shen untuk menjaga seluruh rumah sakit. The film was Jika ada yang mencoba translated menyelamatkan and mereka, narrated bunuh mereka by tanpa M ampun. Media. Bahkan seekor lalat pun tidak boleh dibiarkan lolos. Ya, Casey, bawa kami pulang. ya. Keluarga Chen. Patriark, tolong jawab teleponnya. Chen Tianlian. Halo. Apakah ini Patriark Chen? Saya adalah pelindung Nanchen. Xiao Tigang. Xiao Zhao. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Patriark Chen? Sesuatu telah terjadi pada putra dan istri Anda. Saat ini, mereka lebih buruk dari orang mati. Omong kosong. Di dunia ini, siapa yang berani menyentuh keluarga Chen Tianliang? Xiao Tigang.
Jika Anda tidak bisa menjelaskan ini dengan jelas kepada saya khawatir perwalian Anda adalah sesuatu yang tidak Anda inginkan. Patriarch Chen, saya tidak bercanda dengan Anda. Semua yang saya katakan adalah benar. Tidak nyaman bagi saya untuk mengatakan lebih banyak. Saya akan mengirimkan foto-fotonya nanti. Itu saja. Saya menutup telepon sekarang. Nyonya dan santai. Apakah mereka pergi ke Nanchen, Patriarch? Ya. Mengenai penyakit Nyonya, mereka bilang mereka telah menemukan donor transplantasi di Nanchen. Siap. Siapa? Siapa yang berani menyentuh keluarga Chen Tianliang? Aku akan memusnahkan seluruh klan mereka. Patriarch, mohon tenang. Keluarkan dekrit keluarga saya. Semua kekuatan milik keluarga Chen di sepanjang wilayah pesisir berkumpul di Nanchen. Patriarch, sesuatu telah terjadi di Nanchen. Apa yang terjadi? Seluruh jaringan koneksi keluarga Chen kita di Nanchen telah terputus. Semua perusahaan kita telah diakuisisi oleh kekuatan misterius. Kita telah kehilangan semua kendali di Nanchen. Apa? Bagus, sangat bagus. Setelah bertahun-tahun, tidak ada yang berani menantang keluarga Chen. Seseorang ingin menguji kekuatan keluarga Chen. Apa yang kalian tunggu? Cepat dan mulai bekerja. Ya, Patriarch. Patriarch, kita telah kehilangan semua informan kita di Nanchen. Apa yang harus kita lakukan? Aku ingat. Ada keluarga Fang di Nanchen. Mereka selalu berusaha menjilat keluarga Chen. Kali ini dengan penyakit Nyonya. Mereka yang menemukan donornya. Mereka yang melakukan ini. Hubungi keluarga Fang segera. Ya. Yuni, aku kembali. Kau akan baik-baik saja. Kau harus bertahan. Kakak, bagaimana keadaan kakak iparku? Jangan khawatir, dia akan segera bangun. Dia baik-baik saja. Kakak, maafkan aku. Seharusnya aku tidak memperlakukanmu seperti itu kemarin. Semuanya sudah berlalu. Mari kita pergi menawarkan dupa kepada ibu dan ayah. The film was translated and narrated by M Media. Ayah, ibu. Di surga. Kau harus menungguku untuk membalas dendam. Untuk menghidupkan kembali keluarga Ouyang kita. Benar kakak, aset keluarga yang telah dialihkan. Ditransfer. Maksudmu? Kakak, setelah insiden keluarga Yang, kakak ipar tidak ingin keluarga Yang runtuh. Dalam momen keputusasaan, dia mengalihkan semuanya ke Feng Shiqiang dari keluarga Feng. Kafang Shiqian? Anak itu, orang yang menuduhku melakukan pemerkosaan. Setelah bertahun-tahun, bagaimana Yuni masih berhubungan dengannya? Kakak, tolong jangan marah. Selama bertahun-tahun ini, Feng Shiqiang juga telah membantu keluarga Yang kita dalam beberapa hal. Kakak ipar tidak punya pilihan lain. Situasinya terlalu mendesak. Ada gala amal besok pada tanggal. Feng Shiqiang juga akan ada di sana. Mari kita pergi dan melihatnya. Aku ada urusan. Aku mau keluar. Apa perintahmu ketua istana? 5 tahun lalu, aku dituduh melakukan pemerkosaan. Karena ini, keluarga Ouyang telah dikutuk berkali-kali di Nancheng. Masalah ini harus diselidiki secara menyeluruh untukku. Tunggu sebentar. Selidiki orang lain. Namanya Fang Shiqian. Ya, Gala amal. Selamat datang semuanya Fang Shiqian, tuan muda keluarga Fang. ke pesta anggur amal ini. Gala amal grup Fang saya. Aku di sini untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tulus. Di sini, aku punya sesuatu yang penting untuk diumumkan kepada semua orang. Keluarga O yang telah musnah. Aku menyampaikan belasungkawa terdalamku. Keluarga O yang mendekatiku untuk mengelola semua aset mereka. Aku sudah setuju. Tuan Muda Fang, meskipun keluarga O yang kecil, itu masih bernilai 3 atau 400 juta. Berbicara tentang keluarga Ouyang, aku ingin tahu siapa yang mereka sakiti.
hingga musnah secara tragis. Sungguh menyedihkan. Ya Tuan Muda Fang. Sepertinya setelah bertahun-tahun, Liu Yunyi masih sangat mempercayai Anda, hingga mempercayakan keluarga Ouyang aset senilai ratusan juta kepada Anda. Itu benar-benar membuat iri. Awalnya, aku tidak peduli dengan hal-hal ini. Liu Yunyi yang terus memohon padaku untuk membantunya mengelola ini, karena ini adalah gala amal. Aku akan menyumbangkan setengah dari aset keluarga Ouyang. Tidak banyak, hanya 100 atau 200 juta untuk membangun sekolah dasar harapan dan membantu anak-anak miskin. Bagus. Tuan Muda Fang, Anda sangat murah hati. Anda sungguh pemimpin generasi muda. Generasi muda Nanchen. Tuan Muda Fang, Anda sungguh filantropis terbesar Nanchen. Anak-anak di daerah pegunungan yang miskin itu seharusnya berterima kasih kepada Anda, Tuan Muda Fang. Inilah yang harus kita lakukan. Tuan Muda Fang, Anda sangat baik. Kebaikan adalah sesuatu yang harus dimiliki setiap orang. Menggunakan aset keluarga Ouyang untuk amal. Hal semacam ini, bagaimana bisa aku tidak tahu tentang itu? Kau siapa? Urusanmu apa? Kau adalah Ouyang Feilong. Dia orang yang menghilang selama 5 tahun. Liang Feilong orang yang meninggalkan Liu Yunyi menjadi janda selama 5 tahun. Bukankah begitu? Benar-benar dia. Anak ini telah melarikan diri selama 5 tahun. Mengapa dia tiba-tiba kembali? Mungkinkah mereka datang untuk mengunjungi makam keluarganya? Bicaralah pelan-pelan. Ini tabu. Siapa di Nanjing yang berani menyebut urusan keluarga ia? Jangan bergosip. Kakak, The film was translated and narrated by M Media. Adik kecil. Cukup banyak yang datang. Gala amal hari ini, sumbangkan sedikit. Feng Shiqiang keras. Aku mengerti, kau kehabisan uang. Uang keluarga Ouyangmu. Semuanya dialihkan kepadaku. Feng Shiqiang, situasinya mendesak pada saat itu. Kakak ipar hanya memintamu untuk menyimpannya sementara. Sekarang kakakku sudah kembali. Tolong kembalikan properti keluarga yang kami kepada kami. Adik kecil, oh adik kecil. Semua kontrak sudah ditandatangani. Bagaimana aku bisa mengembalikannya padamu? Selain itu, apakah kau tahu kenapa kau dan kakak iparmu baik-baik saja? Kenapa kita baik-baik saja? Kau tidak akan mengatakan itu karena dirimu kan? Jika bukan karena aku, lalu karena siapa? Omong kosong. Jelas kakakku menyelamatkanku. Apa hubungannya denganmu? Kakakmu seorang pemerkosa. Aib keluarga Ouyangmu. Bagaimana bisa dia menyelamatkanmu? Benar. Bagaimana kau bocah muncul? Apa urusanmu? Hentikan omong kosong ini. Keluarkan apa yang telah kau telan. Ouyang Feilong, apakah kau di sini hari ini untuk membuat masalah? Fang Shiqiang, aku tidak di sini hari ini untuk berdebat denganmu tentang masalah ini. Aku ingin mendapatkan kembali properti keluarga Ouyang. Menyumbang, sudah hilang. Menyumbang tidak termasuk. Keluarkan apa yang telah kau konsumsi. Lihat-lihat, beginilah tampaknya menjadi kaya dan tidak berperasaan. Apa salahnya menyumbangkan sejumlah uang? Menyumbang ke daerah pegunungan yang miskin dapat menyelamatkan banyak anak. Anda menyumbang sedikit uang, dan Anda bertingkah seolah-olah Anda sedang sekarang. Tepat sekali, bukannya hanya Anda yang menyumbang. Kita semua akan menyumbang nanti. Selain itu, Tuan Muda Fang memimpin dalam menyumbang. Kamu. Kau menculik kami secara moral. Keluarga yang telah menderita kemalangan yang begitu besar. Ditinggalkan tanpa apapun. Kau masih ingin merebut aset kami. Kau tidak punya hati nurani. Ouyang Feilong, kau menghilang selama bertahun-tahun. Kenapa kau bahkan kembali? Apakah kau tahu, perasaanku pada Yunyi benar-benar berbakti. Apa yang kau katakan? Apa yang ku katakan? Aku mengatakan, aku tidak hanya memiliki aset keluarga Ouyang. Aku juga menginginkan wanita dari keluarga Ouyangmu, Liu Yunyi. Cepat atau lambat. Aku tidak menyinggungmu. Kenapa kau melakukan ini? Kenapa? Di dunia ini, di mana ada begitu banyak kenapa, Liu Yunyi. Aku sudah menyukainya selama 10 tahun. 10 tahun. Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan hatinya, tapi aku bisa memiliki tubuhnya. Kasus pemerkosaan 5 tahun lalu itu, apakah kau yang merencanakannya? Kau pria pintar. Coba tebak. Benar-benar kau Fang Shiqiang. Hari ini aku akan menyelesaikan masalah denganmu. Kakak, Kau berani memukulku. Apa semua orang melihat itu? Pemerkosa ini masuk selama 5 tahun, dan dia masih tidak bisa diperbaiki setelah keluar. Dalam acara kelas atas seperti itu, dia sangat kasar. kakak. Orang ini sengaja memprovokasimu. Kita tidak boleh terjebak dalam perangkapnya. Orang ini terlalu berbahaya.
licik. Kelicikan hanya untuk yang lemah. Yang kuat harus menghadapi secara langsung. Membuatku kesal. Dan aku akan menghancurkan hotel ini. Oh Yang Pelon, omong kosong apa yang kau bualkan di sini? Kau tidak menyumbang baiklah. Tetapi kau mengancam akan merobohkan hotel ini. Kau ini apa? Tepat sekali, dasar tidak bisa diperbaiki. Ayahmu sudah mati, ibumu sudah mati. Kurasa itu adalah balasan. Apa yang akan kau lakukan, Tuan Fan? Orang ini gila. Tangkap dia dengan cepat. Dia gila. Hari-hari ini bukan tentang siapa yang punya tinju terkeras. Aku akan memberimu dua pilihan. 1. Serahkan aset keluarga Ouyang. 2. Atau berlutut dan mati. Ouyang Filong. Ini kenapa kau? Kenapa kau memukulku? Ouyang Filong, pergi dari sini. Kenapa kau di sini mempermalukan dirimu sendiri? Belum cukupkah kau mempermalukan keluarga Ouyang kita selama ini? Yunye tenang. Kau tidak bisa bangun dari tempat The tidur film was sekarang. Jangan translated berlarian. and narrated by M-Media. Ouyang Filong, aku beritahu padamu. Pergi. Jangan ganggu. Gala amal saudara angkatku, kakak ipar, keluarga yang kami telah melalui begitu banyak dan masih bergantung pada kakakku untuk mendukungnya. Mengapa kau memukulnya? Kenapa kau bertanya? Dia melarikan diri selama bertahun-tahun dan keluarga kita dikucilkan di mana-mana. Jika Fang Xiqiang tidak membantu kita, apakah keluarga Ouyang akan menjadi seperti sekarang? Dia telah berbaik hati kepada keluarga Ouyang kita. Tapi, dia ingin mengambil aset keluarga yang kami dan menyumbangkannya. Ouyang Filong. Keluarga Ouyang menjadi seperti sekarang ini karena semua hal kotor yang kau lakukan bertahun-tahun lalu. Donasi Fang Xiqiang adalah hal yang baik. Dengan menyumbangkan uang dan melakukan perbuatan baik, keluarga Ouyang kita dapat mengumpulkan kebajikan. Jangan bersemangat. Kau terlalu banyak bicara. Duduk dan istirahat. Kau pasti merasa senang sekarang. Apa maksudmu dengan itu? Aku melakukan ini untuk keluarga Ouyang. Untuk keluarga Ouyangku. Bagus. Gala amal ini diselenggarakan oleh keluarga Fan. Semua sumbangan masuk ke yayasan amal keluarga Fan. Tapi yang tidak kau ketahui adalah setiap sen dari yayasan amal keluarga Fan belum digunakan untuk amal. Ouyang Pelon, kau berbohong. Casey. Aku punya USB di sini. Isinya beberapa foto menarik. Fang Xiqiang, aku melakukan sedikit penggalian. Itu benar-benar membuka mata. Untungnya aku sudah siap. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Ini? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Semua investasi kita sia-sia. Aku seharusnya tidak perlu memberitahumu. Foto-foto ini, semuanya dari Yayasan Amal Keluarga Fan, yang menerima sumbangan. Jumlahnya sekitar 70 hingga 80 juta. Dan hasilnya, tidak satu sen pun yang dihabiskan. Hanya perjanjian verbal yang ditandatangani. Tuan Muda Fan, apakah ini benar? Beri aku penjelasan yang masuk akal. Benar Fang Xiqiang. Kita punya uang, tetapi kita tidak bodoh dengannya. Jadi uang kita, semuanya masuk ke kantong keluarga Fang Anda. Jangan percaya padanya. Dia baru saja membuat beberapa foto. Dia jelas menjebakku. Kau, apa yang kau lakukan? Kau ini apa? Kau pikir aku takut padamu? Kesempatan terakhir. Dua pilihan. 1. Serahkan aset keluarga Ouyang. 2. Berlutut dan terima kematianmu. Kau ini apa? Kenapa aku harus berlutut? Kenapa The aku film harus was mati? translated Baiklah. and narrated Aku by akan membuatmu M-Media. mengerti. Casey. Ini adalah catatan donasi sekolah dasar harapan. Tak satu pun dari mereka milikmu. Yayasan Amal Keluarga Fan. Bagaimana ini mungkin? Ouyang Felon, kau ingin menghancurkanku. Ini baru permulaan. Sebaiknya jangan sampai aku tahu bahwa kau terlibat dalam kejadian 5 tahun lalu itu. Atau aku akan membuatmu berharap kau sudah mati. Aset keluarga Ouyang. Aku akan mendapatkannya kembali dengan bunga.
Ayo pulang. Dasar sampah. Fang Xiqiang, Feng Shiqiang, bayar kembali uangnya. bayar kembali. Kau pembohong. Ketua istana, Nyonya telah membuat pengaturan yang tepat. Adik perempuanmu menjaganya. Kejadian waktu itu, bagaimana perkembangan penyelidikannya? Ketua istana, kemarin selama penyelidikan kami terhadap Yayasan Amal Keluarga Feng kami menemukan masalah Feng. Ini lebih dari sekadar pemalsuan. Apalagi, Menyalahkanmu saat itu, wanita yang memperkosanya. Sekarang, ketiga manajer umum Yayasan Amal Keluarga Feng. Tidak hanya itu, dia juga kekasih rahasia Feng Shiqiang. apa? Kau yakin? Apakah menurutmu itu wanita ini? Benar. Itu dia, aku akan mengenalinya bahkan jika dia menjadi abu. Chen Meimei. Ketua istana saya mengerti sekarang. Feng Shiqiang ini dan Chen Meimei sedang memainkan trik kepercayaan. Mereka ingin bersekongkol untuk menyakitimu. Pimpin jalan, biar kulihat wanita itu yang menjebakku 5 tahun lalu. Ya, Fang Xihua. Ini semua gara-gara kau. Coba lihat. Semuanya ada di berita. Yayasan Amal Keluarga Fang tidak bisa diselamatkan. Hentikan. Ayah, aku telah dengan susah payah mengelola Yayasan Amal selama bertahun-tahun. Ada ratusan juta pendapatan setiap tahun. Hanya memotongnya seperti ini aku. Sayang sekali. Kau lokal. Kupikir aku sudah cukup serakah. Kau lebih serakah dariku. Ratusan juta. Setidaknya kau harus mengeluarkan puluhan juta. Bahkan jika itu hanya untuk pertunjukan. Kau sangat pelit. Itu semua salah Ouyang Feilong. Aku pasti akan membunuhnya. siapa yang akan kau bunuh? Chen Meimei kekasih Fang Xiqiang. Istri kau di sini. Duduk. Paman Feng jangan terlalu formal. Sayang, apakah kau lalang? Biar aku memijat bahumu. Sayang, keluarga Chen dari ibu kota kekaisaran. Kali ini kami telah memberimu kesempatan yang luar biasa. Selama kau bisa membalaskan dendam sepupuku dan putranya, semua properti keluarga Chen Nancheng, aku akan mempercayakan mereka kepadamu untuk dikelola. Shiqiang, saat kau mengejarku, keluarga Chen tidak setuju. Mengatakan bahwa status kita terlalu berbeda. Tapi aku tidak peduli. Tetapi jika kau berani mengkhianatiku, tidak setia padaku, kau tahu bagaimana temperamenku. Sayang, di hatiku hanya ada kau. Bagaimana bisa ada orang lain? Masalah dengan keluarga Ouyang itu, serahkan padaku. Apa kau bersungguh-sungguh dengan perkataanmu? Jangan hanya menyombongkan diri. Aku untuk keluarga Fengmu selalu bersedia untuk membayar harga apapun. Kau padaku. Berhenti bersikap munafik. Aku pria setinggi 2 meter. Bagaimana bisa aku berbohong padamu? Serahkan padaku. Benarkah? Tentu saja. Aku tidak akan berbohong pada siapapun, terutama padamu. Aku tidak bisa berbohong pada sayang kecilku. Baiklah. Aku akan menunggumu di rumah. Baiklah. Apa kau benar-benar menyerah pada Yayasan Amal? Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku sangat kehilangan arah sekarang. Bisakah kau menemaniku? Aku juga ingin datang. Tapi ayahku mengawasiku terlalu ketat. Aku sangat merindukanmu. Hentikan itu. Kau pikir aku tidak tahu? Selama bertahun-tahun ini kau telah menginginkan Liu Yunya. Hatimu tidak bersamaku. Aku hanyalah alatmu untuk lepasan seksual. Baiklah, berhenti berlambat-lambat. Biar ku beritahu. Jangan keluar 2 hari ke depan ini. Aku beritahu padamu. Anak itu Ouyang Feilong sudah kembali. Aku pikir ada sesuatu yang salah dengannya. Apa kau mendengarku? Dan kau bilang kau tidak akan datang. Jam segini selain kau, siapa lagi yang akan mengetuk? Aku mengenakan stoking hitam. Malam ini, aku jamin kau akan puas. Sayang, aku di sini. Halo, jangan buka pintunya. Jangan buka pintunya. Dasar iblis nakal. Aku sangat merindukanku. Wanita itu Liu Yunya.
Apa bagusnya dia? Bagaimana dia bisa dibandingkan denganku? Kau harus... Kau adalah... Kau tinggal di sini. Fang Xiqian sangat kaya. Kenapa dia belum membelikanmu villa? Ini agak terlalu lusuh. Yi Yang Feilong. Jadi Nona Chen masih mengingat saya. Kau. Apa yang kau inginkan? Yi Yang Feilong. Bagaimana kau menemukanku? The film was translated and narrated by M. Anda Media. seharusnya tahu untuk apa saya di sini. Tempat ini sangat terpencil. Jika seseorang meninggal di sini, saya khawatir tidak ada orang di luar yang akan tahu. Aku tidak ingin mati. Jangan impulsif. Saya bisa tenang. Tetapi itu tergantung pada apa yang Anda katakan. Aku tidak tahu apa-apa. Kebohongan. Casey, bawa dia pergi. Siapa dia? Kenapa membawa orang asing ke rumah? Dia bukan orang asing. Dia yang menuduhku melakukan pemerkosaan. Chen Mimei. Ini kau? Ya. Itu aku. Bagaimana kalian berdua bisa bersama? Oh, Yang Feilong kau. Jangan salah paham. Aku membawanya ke sini hanya untuk membersihkan namaku. Ada beberapa hal yang mungkin tidak Anda ketahui. Wanita ini selalu menjadi simpanan Fang Xiqian. Dia juga manajer nominal dari Yayasan Amal Fang. Apa? Apakah ini benar? Aku. Anda mungkin tidak pernah tahu. Kedua orang jahat ini telah berkolusi dan menyakitiku. Membuat keluargaku yang kami menderita penghinaan. Insiden keluargaku yang ini. Saya juga menemukan jejak keluarga Fang. Tunggu sampai aku tahu. Aku harus membalas dendam pada orang tuaku. Kau bicara omong kosong. Jelas dulu. Kau memperkosaku. Sekarang kau mengancamku. Tolong. Biarkan aku pergi. Aku sudah mengalami kehidupan yang sulit sejak aku masih kecil. Aku hanya seorang pekerja. Aku bukan tandingan keluarga kaya kalian. Tolong ampuni hidupku. Omong kosong. Oh, Yang Feilong cukup. Apa kau masih berpikir untuk membunuh seseorang? Belum cukupkah kau menyebabkan kesengsaraan bagi keluarga Ouyang? Istri aku. 5 tahun Oh Yang Feilong, aku sudah memaafkanmu. Jika tidak ketika kau kembali beberapa bulan lalu, kenapa aku setuju untuk meninggalkan keturunan bagi keluarga Ouyangmu? Dan hasilnya, kau tidak bisa diperbaiki. Seorang pria harus mengakui apa yang telah dia lakukan. Tidak, aku. Aku mengerti. Oh Yang Feilong, oh Yang Feilong. Kau benar-benar licik. Aku licik. Tentu saja. Jika tidak, kenapa memprovokasi saudara angkatku berkali-kali dan membawa gadis yang kau paksa 5 tahun lalu ke sini untuk mengancamnya agar bersaksi untukmu? Bukankah begitu? Aku hampir tertipu. Kakak ipar. Aku kenal wanita ini. Dia memang wanita dari masa lalu. Saat itu, aku takut pukulan itu akan terlalu berat untukmu. Jadi aku tidak membawamu ke sana. Aku percaya kakakku. Dia pasti dituduh secara salah. Bagus. Jika dia bisa mengatakan hari ini, apa yang terjadi saat itu, aku akan mempercayaimu. Arwah ibu dan ayah di surga akan mengawasi. Ulangi apa yang kau katakan sebelumnya. Jika tidak, kau tahu akibatnya. The film was Aku tidak berani translated berbohong. and narrated by M. Dia Media. dituduh secara salah, bukankah itu cukup? Apa kau masih berakting? Semakin kau bertingkah seperti ini, semakin aku percaya pada saudara angkatku. Biarkan dia pergi hari ini. Masalah ini, aku akan pura-pura tidak pernah terjadi. Nyonya, dia berbicara omong kosong. Ada apa? Biarkan dia pergi. Aku tidak pergi. Aku tidak berani pergi. Jika aku berjalan keluar dari pintu ini, mereka akan membunuhku. Pergi. Aku akan bertanggung jawab atas masalah apapun. Oh Yang Feilong. Jika kau berani menyentuhnya hari ini, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Demi anak di dalam perutku. Kasihanilah. Baiklah, Casey. Biarkan dia pergi.
Kenapa kau menghentikanku? Kau menyakitiku. Anda tidak bisa pergi hari ini. Yang Fei Long, apa yang kau tunggu? Biarkan aku pergi sekarang. Istrimu berkata, jika sesuatu terjadi padaku, dia tidak akan memaafkanmu dan akan menceraikanmu. Memainkan trik kecil ini padaku, masih bermain keras ya. Aku memberitahumu, jangan melakukan sesuatu yang gegabah. Di siang bolong, kau masih ingin melakukan pembunuhan. Aku akan menelpon seseorang. Harus kuakui, Anda benar-benar cukup licik. Lihat baik-baik sekeliling Embo. Apakah ada orang? Anak buahku telah membersihkan area sekitarnya. Dalam radius 5 km, adalah wilayah absolutku. Jangan impulsif. Awalnya, Anda tidak harus mati. Ungkap Fang Xiqian. Aku bisa mengampuni hidupmu. Tapi, Anda memintanya. Ketua istana, aku akan mengirimnya pergi sekarang. Tidak, aku salah. Yang Fei Long, aku bersedia mengungkapkannya. Aku bersedia. Aku masih sangat muda. Aku tidak ingin mati. Dia bersedia, haruskah kita mempertahankannya? Ketika aku yang Filong menangani sesuatu, aku tidak pernah memberi siapapun kesempatan kedua. Kirim dia ke Fang Xiqian. Katakan padanya, dengan bunga, aku ingin menyelesaikan skor dengannya selama bertahun-tahun ini. Ya. Ini adalah Daunpao Gunung Hui tahun ini. Tuan Istana cobalah. Kembali ke intinya. Apa yang membuatmu datang kepadaku? Tuan Istana, orang-orang di sekitar rumah sakit swasta Mingya telah bertempur 17 kali. Banyak orang telah terbunuh atau terluka. Keluarga Chen pasti akan mencoba segala cara untuk mengirim orang untuk mencari. Rumah sakit swasta Mingya itu sudah dibeli. Akan diratakan dalam 2 atau 3 hari. Apa? Tuan Istana, Anda harus berpikir 2 kali. Zhao Tigan, apakah Anda tahu sesuatu? Apakah Anda tahu? Keluarga Fan dan keluarga Chen punya hubungan. Ini, Sejauh yang saya tahu, keluarga Chen belum melakukan sesuatu yang baik di Nanchang beberapa tahun terakhir ini. Hampir menghancurkan ekonomi Nanchang. hanya menyebutkan ini, membuatku marah. Keluarga Chen sangat kuat. Mereka ada di mana-mana, bahkan pedagang kecil dirampok oleh mereka. Sekarang, ada keluhan di mana-mana. Aku berencana untuk membangun di atas tanah dekat rumah sakit Mengya, mendirikan dana kaisar. Berencana untuk menginvestasikan 5 triliun sebagai pembangunan Nanchang. Anda, apa pendapat Anda? Apa? Tuan Istana, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? 5 triliun PDB tahunan Nanchen. Bahkan tidak 1 triliun. Sekarang, The film was Bisakah Anda translated memberitahu saya? and narrated Baiklah. by M Media. Awalnya, aku ingin bersikap netral. Tetapi, ketulusan Tuan Istana begitu besar. Sepertinya, aku tidak bisa tinggal di luar dari ini. Aku berkata, kalau begitu ceritakan semua yang kau tahu. Ceritakan semuanya. Jangan sembunyikan apapun. jangan khawatir Tuan Istana. Aku akan membocorkan semuanya. Aku berjanji, aku tidak akan meninggalkan apapun. Baik, cepat dan beritahu aku. Kakak, kau sudah kembali. Aku baru saja selesai membuatnya. Ayo duduk. Semuanya sudah dibereskan. Si penjahat Fang Xiqiang ini. Yang Fei Long. Kenapa kau selalu mengejar Fang Xiqiang? Ya, saudara angkatku memang menyukaiku. Tapi aku sudah menikah denganmu. Aku sudah mengakuinya sebagai saudara angkatku. Itu saudaraku. Yuni, apakah Anda tahu mengapa 3 besar memilih Anda? Tahukah Anda ginjal Anda lebih cocok untuk Nyonya Chen? Kenapa? Tidakkah kau mengambil tindakan pencegahan untuk menyenangkan keluarga Chen? Dia mencari di seluruh Nanchang untuk semua ginjal dan hanya milikmu yang paling cocok. Dia rela membiarkanmu mati, rela membiarkan keluarga O yang binasa hanya untuk menyenangkan keluarga Chen. Kau masih berbicara untuknya? Mustahil. Dia tidak mungkin orang seperti ini. Bukti apa yang kau punya? Apakah dia memberitahumu itu? Ini dari pelindung Nanchang memberikannya padaku. Ini berisi perjanjian antara keluarga Fang dan Chen. Satu klausul menyatakan bahwa ginjal donor memiliki nama Anda di atasnya. Ini tidak mungkin palsu. Dokumen itu memiliki segel Xiao Tigan. Dia adalah pelindung Nanchang. Melakukan ini, itu sangat sederhana baginya. Bagaimana mungkin? Apa yang tidak mungkin? Adik muda, ada apa?
Kakak ipar, untuk orang seperti ini, itu sama sekali tidak berharga. Feng Shiqiang itu, dia lebih buruk dari binatang. Apa kau tahu? Adik muda, kau mabuk? Aku tidak mabuk. Feng Shiqiang itu, dia lebih buruk dari binatang. Adik kecil. Apa yang Feng Shiqiang lakukan padamu? Kau tidak tahu. Feng Shiqiang itu, beberapa kali ketika kakak iparku tidak memperhatikan, dia memasuki kamarku dan melecehkanku, menggertakku beberapa kali, dan merenggutku. Siapa ini selarut ini? Kakak Qiang, Adik muda, kau sangat cantik. Mari kita hari ini saja bersenang-senang. Adik muda, aku sudah mengincar kau sejak lama. Hari ini kita akan bersenang-senang. Apa? Feng Shiqiang, kau mencari mati. Bahkan tidak mengampuni adik kecilku. Tidak membunuhmu. Aku Ouyang Feilong, tidak pantas menjadi seorang pria. tidak. Kenapa? Kenapa ini terjadi? Adik muda, kenapa kau tidak mengatakan apapun sebelumnya? Kenapa kau mengatakannya sekarang? Kau masih percaya pada Feng Shiqiang? Jika aku mengatakan satu kata buruk tentang dia, kau akan memarahiku. Apalagi yang bisa kulakukan selain menahannya? Dia adalah penyebab yang melecehkanku. Kau adalah kaki tangannya. Kaki tangan. Rahasia ini telah tersembunyi di hatiku selama bertahun-tahun. Bajingan itu. Aku sudah menahan penindasannya. Tapi dia masih saja terhadap keluarga yang kita menjatuhkan tangan kejam. Aku sangat mempercayainya. Dia sebenarnya. Jangan khawatir. Mulai sekarang selama aku di sini, kakak besar pasti akan melindungimu dan tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Dan kau Yuni, aku tahu bagaimana rasanya disakiti oleh seseorang yang paling dekat denganmu. Aku akan membuat bajingan itu membayar harganya. Aku akan bertanya padanya, mengapa dia melakukan ini? Mengapa mengkhianati bertahun-tahun kepercayaanku padanya? Yuni, kau sedang tidak sehat. Kau perlu istirahat. Dia benar-benar tidak bisa ditebus. Dia melanggar adik kecilku. Menindas keluarga Ouyang kami, menggunakan ginjalmu untuk menjilat keluarga Chen. Kau tidak boleh pergi menemuinya, bermulut perak. Kau bukan tandingannya. Aku punya rencana sendiri, bukan urusanmu. Lapor Ketua Istana Berita Terbaru, Kepala Keluarga Chen telah tiba di Nanjing. Anak buah kita mengawasinya 24 jam sehari. Berapa banyak anak buah yang mereka miliki? Para saudara telah menyusup ke kota-kota di sekitar Nanjing. Diperkirakan lebih dari 20.000 orang, kurang dari 20.500. Berapa banyak anak buah yang kita miliki? Lapor Ketua Istana, cabang Istana Kaisar memiliki total 55.000. Selama Anda memberi perintah, Tuan Leishen dapat mengumpulkan mereka di Nanjing segera. 55.000. Ketua Istana, jika Anda merasa itu tidak cukup, kita dapat mengerahkan lebih banyak. Tuan Leishen berkata, dalam 3 hari kita dapat mengerahkan 100.000 lagi. Tidak terlalu banyak orang. Aku khawatir Nanjing tidak akan mampu menampung mereka. Kita bukan anak-anak yang berkelahi. Melihat siapa yang punya lebih banyak orang. Itu benar, tapi Ketua Istana, ini di wilayah kita sendiri. Pertama kalinya kita menghadapi keluarga sebesar ini, karena Anda telah memutuskan untuk tinggal di sini jangka panjang. Pertempuran pertama ini perlu membuat pernyataan. Sebuah pernyataan. Aku khawatir aku akan menakuti Chen Tianlia sampai dia mengompol dan melarikan diri dari Nanjing dalam semalam. Xiao Liu, ayo. Ku dengar, ada ratusan orang yang diwawancarai hari ini. Ruang wawancara ini hanyalah salah satunya. Seluruh lantai ini memiliki lusinan ruang wawancara. Mengerikan. Kau tidak mengatakan, jangan hanya katakan di Nanjing. Bahkan di ibu kota kekaisaran. Masuk ke dana kaisar adalah kehormatan tertinggi. Ini seperti mendapatkan mangkuk nasi emas. Kakak ipar, ku dengar karyawan biasa di sini. Selama masa magang mereka, sudah menghasilkan 50.000. Dalam sekejap mata, mereka menghasilkan jutaan setahun. Ya, jadi kau lihat. Itulah mengapa ada begitu banyak pesaing. Sayang sekali aku sedang hamil. Aku ingin tahu, apakah mereka bisa menerimaku. Sayang. Ini benar-benar bukan waktu yang tepat, kakak ipar. Aku yang seharusnya khawatir. Kamu sangat luar biasa, dan pendidikanmu lebih baik dariku. Aku yang seharusnya khawatir. Seharusnya aku. Sungguh kebetulan. Apa yang kau lakukan di sini? Bukankah sudah kubilang untuk menunggu kami di bawah? Aku datang untuk melihat-lihat perusahaan. Kalian lanjutkan saja dengan urusan kalian.
Berbicara seolah-olah ini perusahaanmu sendiri. Hong Yan penanggung jawab dana kaisar. Nona Yang Hong dan Nona Liu Yunya. Apakah Anda di sini? Kami di sini. The film was Silakan translated ikut dengan and saya. narrated Baiklah, by M baiklah. Media. Ini, apa yang terjadi? Ada apa? Kita harus wawancara lebih awal. Aku tidak tahu. Kita akan bertanya pada mereka ketika mereka kembali. Apakah Anda? Ya Liu Yunyi. Nona Yunyi. Apakah Anda? Yang Hong. Kakak ipar. Mereka bilang dana kaisar sangat ketat. Tapi aku rasa tidak begitu. Mereka cukup menghormati kita. Mungkin ini ujian untuk kita. Benar-benar, benar. Kami siap. Haruskah kita mulai wawancaranya? Tidak perlu selamat kepada kalian berdua. Anda telah diterima. Diterima. Tapi kami bahkan belum memulai wawancara. Ya. Tidak perlu. Kalian berdua sangat luar biasa. Luar biasa. Kurasa kualifikasiku biasa saja. Ngomong-ngomong kakak iparku sedang hamil. Apakah itu masalah? Sama sekali tidak. Di dana kaisar kami menghargai kemampuan. Kami tidak melihat latar belakang. Selamat kepada kalian berdua. Anda telah diterima. Kakak ipar. Apa yang terjadi? Ini benar-benar kabar baik. Mengapa kau mempertanyakan mereka? Permisi. Kalau begitu kami akan pergi sekarang. Pewawancara. Aku belum menanyakan namamu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hong Yan. Kau adalah Ratu Keuangan yang terkenal. Hong Yan. Anehkah? Kalau aku sendiri yang melakukan wawancara, apakah ada masalah? Aku tidak menyangka bahwa kita berdua akan membutuhkanmu untuk mewawancarai kami. Jadi, jika tidak ada apa-apa, kalau begitu kami akan pergi sekarang. Kami protes ini tidak adil. Kami menuntut penjelasan. Ya, aku ingin mengajukan keluhan. Ada bisnis tersembunyi yang terjadi dalam wawancara dana kaisar. Transaksi tersembunyi. Mereka hanya terhubung. Apa yang terjadi? Pemberontakan? Buka matamu dan lihat. Di mana tempat ini? Dana kaisar beroperasi. Tidak perlu menjelaskan padamu. Di sini, aturan kami adalah aturan. Keluar dari sini sekarang. Pergi. Kalau begitu kami juga akan pergi. Kalau begitu kami juga akan pergi. Baiklah, hati-hati. Hong Yan menyapa ketua istana. Bangkit, kedua wanita itu. Apakah mereka berdua lulus wawancara? Tentu saja, aku mewawancarai mereka secara pribadi. Istrimu, benar-benar orang yang menyenangkan. Berhenti. Alasan kau dibutuhkan di Nancang kali ini adalah terutama untuk berurusan dengan keluarga Chen. Rencanamu, bagaimana perkembangannya? Ketua istana, yakinlah, kali ini aku membawa uang. Cukup untuk menghancurkan keluarga Chan. Aku sudah berkomunikasi dengan beberapa raksasa internasional. Mereka dapat mendukung kita kapan saja di mana saja. Bisnis keluarga Chan sangat luas, dan mereka memiliki kolaborasi dengan perusahaan internasional besar. Itu bagus. Jika keluarga Chen tetap keras kepala, maka kita akan membuat potongan bersih. Melumpuhkan keluarga Chen. Pada saat itu, aku akan memberimu 2 hari. Apa kau punya kepercayaan diri untuk membuat keluarga Chen bangkrut? 2 hari agak terburu-buru. Kecuali kita memanfaatkan setengah dari kekayaan Istana Kaisar. Tapi aku jamin setelah menelan keluarga Chan, kekayaan Istana Kaisar pasti akan meningkat. Kau adalah Ratu Keuangan. Aku mempercayakan kekayaan Istana Kaisar sepenuhnya kepadamu. Namun kali ini, keluarga Chen benar-benar membuatku marah. Benar, beritahu Lei Shen untuk menarik diri dari rumah sakit Menya. Tuan Istana, apakah maksudmu? Mainkan permainan panjang. Patriark, orang-orang di sekitar rumah sakit, karena alasan yang tidak diketahui, di malam hari, semuanya telah ditarik. Apa kau yakin, rumah sakit sekarang tidak dijaga? Benar sekali, Nyonya dan Tuan Muda ada di rumah sakit. Orang-orang kita sudah berada di posisi. Haruskah kita bergegas masuk dan menyelamatkan mereka? Patriark, mungkinkah ini jebakan? Mungkin. Oh, yang Filong itu ketakutan. Dengan saya Chen Tianliang di sini, secara pribadi, apakah dia berani menantang saya? Masuk akal. Patriark, kapan kita akan berangkat? Sekarang juga. Nak. Istri, Anakku. istri-istri.
Maafkan aku salah. Aku bertobat, aku mengaku, bukankah itu cukup? Tolong maafkan aku. Istri, lihat aku. Itu Tian Liang. Aku sudah tidak bertemu denganmu berhari-hari. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Kamu adalah wanita pertama keluarga Chen yang agung di atas puluhan ribu orang. Nyonya besar. Nyonya besar. Chen Tian Liang. Kenapa kau baru datang sekarang? Maafkan aku ceroboh. Aku pikir Ouyang Feilong hanyalah ikan kecil, bahwa aku bisa mengirim siapapun untuk menghadapinya. Aku tidak menyangka bahwa aku harus datang secara pribadi. Lihat. Anak kita sudah selesai. Bukan manusia maupun hantu. Dokter berkata, dia akan seperti ini sepanjang hidupnya. Ouyang Feilong, The film was translated aku and tidak akan narrated beristirahat by sampai M kamu Media. hancur. Tian Liang. Maafkan aku, seharusnya aku tidak memukulmu. Beberapa hari terakhir ini adalah penghinaan terbesar dalam hidupku. Kau tidak tahu betapa aku menderita. Kau harus membalaskan dendamku. Jangan khawatir. Pasti, Yang Feilong. Kau ingin aku bertobat. Tobat apaan? Rendahan. Kau hanyalah seorang rendahan. Kau akan dipotong menjadi 1000 bagian. Tian Liang, kita akan pergi ke keluarga Yang dan melenyapkan mereka. Kakak kita akan bekerja di Dana Kaisar. Aku sudah meminta cuti untukmu. Minta izin. Siapa yang menyuruhmu meminta izin untuk kami? Kau tidak akan pergi kemanapun hari ini. dia benar. Kamu tidak akan pergi kemanapun hari ini. Apa yang kau lakukan di sini? Terkejut. Tidak bisa dipercaya, bukan? Kau jalan. Jangan lupakan ginjalmu. Tapi itu milikku. Aku di sini hari ini khusus untuk mengambilnya. Dan anakku santai. Kalian yang melakukan ini padanya. Aku ingin kalian membayar dengan darahmu. Nyonya Chen. Sudah kubilang bertobatlah di rumah sakit. Kau belum belajar dari kesalahanmu. Aku benci. Tobat apaan? Aku berharap bisa memakan dagingmu dan meminum darahmu. Hari ini, tidak ada satupun dari kalian yang akan pergi. Apa? Berpikir untuk melenyapkan keluarga lain lagi? Memangnya kenapa kalau aku adalah... Bagus, karena keluarga Chenmu ingin melenyapkan keluarga Ouyangku. Maka jangan salahkan aku, karena memastikan keluarga Chenmu tidak akan kembali. Kau bocah. Inisiatif ada di tanganku sekarang. Kau salah. Inisiatif ada di tanganku. Omong kosong. Keluarga Ouyang sudah dikelilingi olehku. Tidak satupun dari kalian akan masuk. Lalu bagaimana dengan dia? Apakah dia dianggap orang atau bukan? Kamu bagaimana kamu bisa masuk? Aku jelas sudah. Maksudmu sekelompok sampah tidak berguna di luar sana? Aku sudah melenyapkan mereka. Bukannya ini benteng yang tidak bisa ditembus? Apakah sesulit itu untuk masuk? Tian Liang, wanita ini hebat. Seorang pembunuh yang kejam. Kenapa panik? Ini bukan apa-apa. Aku hanya akan duduk di sini dan melihat apa yang bisa mereka lakukan padaku. Dekrit keluarga Chenku. Dengan satu perintah dariku. Bukan hanya keluarga Ouyangmu yang remeh, tetapi seluruh Nanchen akan berada dalam kesulitan besar. Hancur menjadi abu. Filong, dekrit keluarga Chen dapat memobilisasi seluruh sumber daya keluarga Chen. Ini setara dengan pedang kekaisaran. Bukankah seharusnya kita meminta maaf saja? Yuni, mengapa kau tidak bisa melihat situasinya dengan jelas? Mereka tidak menginginkan permintaan maaf kita. Mereka menginginkan nyawa kita. Patriark Chen, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Pergilah ke batu peringatan orang tuaku dan bersujudlah dalam penyesalan. Maka aku akan mengampunimu. Selain Nyonya Chen, aku tidak akan menyakiti orang lain. Lelukon. Apa mereka ikan kecil? Mereka tidak pantas aku berlutut. Chen Tianliang, kau benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata mati. Casey. Seram. Aku menantang siapapun untuk mencoba apapun. Ouyang Feilong. Hari ini kamu pasti akan mati. Beritahu semua orang. Serang. Ya.
Keluarga Chenku menawarkan hadiah 10 miliar. Kami telah mengumpulkan lebih dari 20.000 orang. Saat ini, mereka semua menuju ke rumah Ouyang. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan melawanku. Nah, seekor semut hanyalah seekor semut. Aku berdiri tepat di depanmu. Apakah kamu berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku? Mengandalkan wanita ini, kamu pikir hanya kamu yang punya pengawal? Apa aku tidak punya? Bodoh. Apa yang kamu katakan? Kubilang kau bodoh. Anak buahmu bahkan tidak bisa menyentuh satu batu bata pun di Nancheng. Kau pikir aku meninggalkan rumah sakit karena aku takut padamu? Aku Ouyang Feilong. Akan takut padamu? Apa maksudmu? Mencoba menakutiku. Kamu pikir kamu siapa? Siapa aku? Casey. Beritahu dia siapa aku. Duduk di depanmu adalah tuan istana dari Istana Kaisar. Dasar bodoh yang tidak tahu apa-apa. Siapa tiga besar itu? Di mata kami mereka bukan The film was apa-apa. translated and narrated Istana by Kaisar. M-Media. Tuan istana. Mustahil. Sangat tidak mungkin. Maka biarkan fakta yang berbicara. Casey. Beritahu Hong Yan. Mulai perang finansial. Ya, Kalian berdua duduklah. Perhatikan baik-baik. Bagaimana keluarga Chen meminta maaf kepada kita. Pengawal tidak berguna ini. Kita bahkan tidak perlu mengangkat jarikan. Aku tidak ingin ada pertumpahan darah di rumahku. Chen tua, mengapa dia begitu tenang? Mungkinkah dia benar-benar? Apakah dia atau bukan? Kita akan segera tahu. Ouyang Feilong. Aku akan lihat trik apa yang bisa kamu lakukan. Dalam waktu setengah jam, aku akan mengubah keluarga Ouyangmu menjadi reruntuhan. Patriark. Ini buruk Patriark. Orang-orang kita semua terhalang di luar. Apa yang kamu katakan? Siapa yang melakukan ini? Mungkinkah Xiao Tigang? Tidak. Mereka mengaku berasal dari Istana Kaisar. Selain itu, 8 utusan dewa dari Istana Kaisar hadir. Orang-orang kita ketakutan setengah mati. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Tidak satu pun yang masuk. Begitu banyak orang. Dan tidak satu pun yang bisa memasuki Nancheng. Tidak ada yang masuk. Aku nyaris lolos dengan nyawaku. Dasar sampah. Kubilang. Seluruh Nancheng sudah ada di tanganku. Apakah kamu benar-benar dari Istana Kaisar? Halo, Patriark, sesuatu yang besar telah terjadi. Chen Group telah diserang oleh Ratu Keuangan, Hong Yan. 10 mitra utama telah mengumumkan pengakhiran kontrak sepihak milik grup Chen. 20 perusahaan yang terdaftar semuanya mencapai batas bawah mereka. Perkiraan konservatif menempatkan kerugian di atas 10 miliar. Chen tua, Ada kata-kata terakhir. Bicaralah sekarang dan aku akan mengirimmu pergi. kau benar-benar nomor 1 Istana Kaisar. Aku tidak percaya ini. Ini tidak mungkin. Keluarga yang hanyalah keluarga kecil. Bagaimana bisa sosok yang begitu kuat muncul? Dasar wanita sialan. Begitu buta. Selalu menyebabkan masalah. Kali ini kau telah menghancurkan keluarga Chenku. Aku tidak tahu. Keluarga yang begitu kuat. Kupikir keluarga yang hanyalah keluarga kecil. Keluarga kecil orang kecil. Dan kau bisa menindas mereka sesuka hati. Memiliki kekuasaan dan pengaruh. Membuatmu begitu hebat. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, kejahatan dengan kejahatan. Pembalasan akan datang, hanya masalah waktu. Ini adalah pembalasanmu. Kau tidak bisa membunuhku. Aku adalah kepala keluarga Chen. Jika kau membunuhku, ayahku pasti akan menyatukan raksasa lain. Melawan Istana Kaisar. Lalu, rakyat jelata yang akan menderita. Ayah, Ini nomor telepon ayahku. Ayahku. Pilar stabilitas keluarga Chen kami. Saat ini dia adalah Grand Elder dari Ola Dewa Naga. Ouyang Feilong. Jawab jika kau berani. apa yang tidak berani? Nyalakan pengeras suara. Ayah, selamatkan aku. Penguasa Istana Kaisar ingin membunuhku. Dan cucu serta menantu perempuanmu. Selamatkan kami. Diam. Kau keturunan tidak berbakti. Kau buta. Keluarga Chinku akan hancur oleh kalian bertiga, cepat atau lambat. Penyesalan terbesarku adalah membiarkanmu menjadi kepala keluarga Chen.
Ayah, Sekarang, berlututlah segera kepada The penguasa film was istana kaisar, translated bersujud dan and minta maaf narrated by sampai dia M. puas. tapi ayah, aku adalah kepala keluarga Chen. Diam. Jika aku berlutut, Apakah kau akan berlutut atau tidak? Apakah kau benar-benar ingin menjerumuskan keluarga Chen ke dalam laknat abadi? tidak. Aku akan berlutut, aku akan berlutut. Berlutut. Balis Master Ouyang, aku dengan tulus memohon padamu untuk membebaskan Chen Tianlian. Dia tidak tahu apa-apa. Aku selalu memisahkan urusan pribadi dan profesionalku. Chen Tianliang tidak terlibat kali ini. Tapi dia memang membawa orang untuk menghancurkan keluarga Ouyangku. Mengampuninya mungkin saja, tapi keluarga Chen harus membuat gerakan kan. Penguasa istana Hu yang apa tuntut Ang Embo, katakan saja. Aset keluarga Chen. 1/5 untuk Nancheng. Karena Nancheng adalah kampung halamanku. Dalam 5 tahun, aku ingin menjadikan Nancheng kota tingkat pertama. Tidak. 1/5. Apakah kau tahu berapa banyak aset keluarga Chen? Aset keluarga Chen. Sepertiga. Kau keterlaluan. Setengah. Baiklah, jangan katakan apa-apa lagi. Kami setuju. Chen Tianliang, untuk menyelamatkanmu, keluarga Chen ku kehilangan setengah dari asetnya. Tunggu saja sampai aku kembali. Apa yang masih kalian tunggu? Bawa dia pergi. Suamiku, tunggu aku. Suamiku, jangan tinggalkan aku. Suami, Penguasa istana, kebaikan dan kejahatan pada akhirnya akan diberi ganjaran. Nyonya dan Chen santai dikurung. Jangan khawatir, selama mereka dikurung di Nan, aku percaya keluarga Chen tidak akan berani ikut campur. Aku ingin ibu dan anak itu menderita di penjara untuk bertobat di balik jeruji besi. Penguasa istana, ini adalah perjanjian yang ditandatangani oleh keluarga Chen. Dalam 2 tahun ke depan, dana secara bertahap akan disumbangkan ke Nancheng. Jumlah uang ini cukup besar. Aku ragu keluarga Chen berani mengingkari janji mereka. Penguasa istana, ini semua berkat keluarga Ouyang. Aku ingin mendirikan sebuah yayasan pengembangan Ouyang untuk membantu lebih banyak orang. Bagus, aku juga sedang memikirkan hal yang sama. Aku akan menyumbangkan 5 miliar untuk sekolah dasar harapan, dan 200 miliar lagi untuk menghidupkan kembali pedesaan. Kuharap uang ini benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Jangan coba-coba licik. Mohon yakinkan diri Anda, Tuan. Aku Xiao Tigang menjaminnya dengan integritasku. Dengan Anda di Nancheng, Tuan, adalah berkah bagi orang-orang Nancheng. Aku akan pergi. Apa yang kalian berdua lakukan? kakak, aku tidak pernah menyangka bahwa kau adalah tuan istana dari istana kaisar. Kau menyembunyikannya dengan baik. Ya, jika aku tahu kau melakukannya dengan sangat baik, apakah aku perlu khawatir tentang keluarga Ouyang? Apakah aku masih perlu pergi bekerja? Ngomong-ngomong bicara soal pekerjaan, aku bahkan lebih marah. Ya, aku juga. Pantas saja Hong yang begitu baik kepada kita. Katakan, selama wawancara kita, apakah kau ada di belakang, menertawakan kami? Aku benar-benar tidak bisa berkata-kata dengan kalian berdua. Baiklah, aku takut. Baiklah. Yuni, dengan perut sebesar itu, kau benar-benar berani membiarkan kakak ipar turun. Bukankah itu karena kakak ipar ingin segera bertemu denganmu? Katakan sudah berhari-hari dalam masa nifas. Mengapa dia belum keluar juga? Hati-hati. Biar ku dengar. Anak kecil ini sangat merindukan ibunya, dan tidak merindukan ayahnya. Jika kau tidak keluar, akan kupukul pantatmu. Jangan bicara tentang memukul dan membunuh. Dia punya cukup temperamen. Kupikir dia sangat mirip denganmu. Putra dari penguasa istana kaisar. Bisakah dia menjadi orang biasa? Ngomong-ngomong, kau memberitahuku sebelumnya bahwa kau akan menemaninya saat dia tumbuh dewasa. Istana kaisar adalah tanggung jawab yang begitu besar. Bisakah kau melepaskannya? Aku tidak ingin memiliki penyesalan lagi. Aku sudah menyerahkan istana kaisar kepada saudara-saudaraku untuk menanganinya. Aku hanya akan fokus mengawasinya tumbuh dewasa. Selain itu, kita memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan, terutama kau. Apa maksudmu?
Kau tidak berpikir kita akan hanya punya satu putra ya? Kau adalah presiden asosiasi pengembangan Nancheng. Kita perlu menanggapi kebijakan itu, miliki lebih banyak anak. Jika kau ingin melahirkan, kau melahirkan sendiri. Tidak apa-apa kakak ipar, kau punya beberapa lagi. Aku akan membantumu merawat mereka. Bagaimana dengan ini? Biarkan adikmu pergi mencari Kisi dan Hongyanya. Bagaimana dengan itu? Omong kosong. Istri ada apa? Aku akan melahirkan. Cepat-cepat bawa ipar perempuan ke rumah sakit.